Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat segala hajatnya kita semua, keluarga kita, buat semua kesulitan, kesusahan kita semua dan keluarga kita, dan semua yang membersamai kita, dan buat seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia ya Allah Subhanahu wa taala. Buat bangsa dan negara Indonesia tercinta, dari yang dulu sekarang dari zaman dan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillah. Kita lanjut ke seri keberapa sekarang? 11. Udah 11 ya? Masya Allah ya. Memiliki keyakinan, singkirkan keresahan ya. Datangkan keyakinan, buang kegelisahan. Masih seputar itu ya. Basisnya masih surah Al-Qasas juga. Masih surah Al-Qasas. Dan kita masih belum beranjak dari kisahnya ibunya Musa alaihissalatu wassalam. Kita baca dulu dari ayat 1 surah Al-Qasas sampai 13. Silakan dibuka surah Al-Qasas, surah berapa? 28. Ini ada yang sudah hafal nggak 13 ayat? Apa? Serius? Masya Allah, nyenangin deh. Yaudah saya kasih bonus 500.000. Iya benar. Serius mau apa? Yang bayar istri saya kok. Kabur. Iya. Senang hafal Quran itu, pahalanya gede banget. Saya di tengah kesibukan ya masih jagain hafalan, masih nambahin hafalan dengan nomor ayat. Dan memang kan kita udah bukan santri ya, dengan gabrok-gabrok kesibukan tuh ngejagain hafalan tuh, waduh, itu kayak kuda yang nggak diikat, lari-lari tuh hafalan. Tapi senang gitu karena nggak ada yang lebih berharga gitu kecuali memang Quran. Kalau kita lihat struktur doa Allahumma arhamna bil Quran, ujungnya kan apa ujungnya? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita minta kerjaan supaya berhasil, usaha supaya sukses, ekonomi supaya naik. Tujuannya apa? Supaya bisa tenang, ngaji tenang, nggak keganggu-ganggu macam-macam. Ya, belajar Quran tenang, baca Quran tenang, gitu-gitu. Bisa banyak baca Quran pagi, siang, sore, malam. Jadi itulah sebenarnya tujuannya gitu, supaya kita bisa bersama-sama sama Quran. Jadi saya senang kalau ada yang mau ngapalin Quran. Ya coba baca dulu. Ya, nyampe nggak ini? Nih. Jangan dilihat ya. Rp200.000 lumayan. Beli pulsa, pakai petren. Ya cukup. Sampai. Ya, sana dong kameranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim
Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradadnahu ila ummi Musa kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Excellent. Tambahin gocap dah 5,5. Mayan. Ada lagi? Mau? Siapa? Mayan loh 550.000. Mana ada lagi nggak? Ya udah, balikin itu. Hebat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma nazzilna minhum as-sakina wa 'allimna minhum warzuqna tilawatahu Di pertemuan terakhir kemarin kan kita sudah belajar ya, kalau Allah Subhanahu wa taala udah mendukung kita semua ya, kalau Allah Subhanahu wa taala udah mendukung kita semua, nanti akan dihadirkan peristiwa-peristiwa, kejadian demi kejadian ya, orang demi orang yang sebelumnya kita nggak duga bakalan ada, bakalan hadir gitu. Syaratnya memang kita percaya sama Allah. Tulis tuh, misalkan tulis di kolom komen masing-masing, bantuin orang ngambil intisari. Jadi kalau Allah sudah dengerin dulu, habis dengerin silakan tulis dengan versi masing-masing. Jadi kalau Allah udah kita percaya,
Kita percaya sama Allah nih, terus Allah percaya sama kita. Oke. Nah, nanti akan ada kejadian-kejadian baru, peristiwa-peristiwa baru, akan hadir ya sesuatu yang baru, bahkan termasuk orang-orang baru. Untuk membuat kita itu apa? Menjadi senang hatinya, menjadi bahagia, menjadi selamat, menjadi riang, aman, nyaman, tenang, teguh hatinya, bulet. Kan pernah ya kita ngalamin hati kosong gitu, pernah nggak ngalamin? Kayaknya hati itu hampa gitu. Nah ini kita jadi teguh hatinya, bulet, ya merasa yakin, percaya diri. Jadi Allah nggak bakal biarkan kita sendiri. Lalu kemudian Allah hadirkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sesuatu berarti itu apa? Ya apa-apa yang membuat kita menjadi kemudian mendapatkan apa yang kita believe tadi, apa yang kita percaya tadi, termasuk kehadiran orang demi orang. Nah silakan tulis gimana tuh, nggak tahu tulisnya. Iya tulis dah. Sambil saya baca ulang ya, silakan ditulis sambil saya baca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum
وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sekarang saya baca lagi ayatnya. Tugas kalian, tugas Anda, tugas saudara-saudara semua, baca terjemahnya. Ya, kita fokusin sekarang lanjutan dari seri yang kemarin. Bahwa benar nggak sih kita layak merasa sendiri? Nggak layak. Nggak akan pernah kita dibiarkan sendiri. Tapi emang pengetahuan kita kan terbatas. Teman kita itu aja. Udah itu ajanya juga bermasalah semua. Kita minjem sama dia, apa kata dia? Utang gue lebih gede Ji, gitu. Kita ngadu tentang suami, apa kata dia? Lalu enak punya suami, lah gue udah meninggal. Kita ngadu punya mertua, begini begitu, apa katanya? Mertua gue justru jahat sama gue. Baca, fokusin nanti di ayat kemarin kan terakhir 8 ya. Ayat 8 terakhir kan? Ya, baca lagi ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, baca terjemahnya. Layakkah kita merasa sendirian? Nggak layak, karena nanti akan Allah hadirkan. Sekarang memang kita nggak tahu, kan belum datang ke Allah, belum kita pasrahin ke Allah. Jangan yang kita kenal sedikit, jangan yang kita tahu apa? We know nothing, kita nggak tahu apa-apa. Ya kita harus serahkan sama Allah yang maha kenal siapa hamba-hambanya, dia tahu, betul nggak? Dia juga maha tahu di mana letaknya, di mana keberadaan sesuatu yang bisa membantu kita, apa yang bisa membantu kita. Layakkah kita bersedih? Nanti kita baca, nggak layak kita bersedih, nggak pantas kita tuh bersedih, tuh nggak pantas. Ada Allah gitu loh yang maha menggembirakan, ada dia kok. Nanti lihat tuh ya sampai ayat 13 bagaimana Allah berbuat kepada ibunya Musa. Kita berharap seperti itulah Allah berbuat kepada kita. Jadi Allah aturin itu supaya kita tuh gede hatinya, luas pikirannya, semangat, penuh motivasi, cerah, ada harapan, betul nggak? Bahagia, gembira, tenang, kalem, adem, percaya diri, yakin. Kalau dia bisa berbuat kepada ibunya Musa, pasti dia bisa berbuat untuk kita. Oke, baca lagi ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arwabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradadnahu ila ummihi
كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dah? Jadi baca? Feel something? Dapat sesuatu? Apa enggak? Udah 11 episode loh, 11 seri. Oke. Kadang-kadang kita suka ragu. Udah datang ke Allah pun masih ragu. Masih ragu gak? Udah datang ke Allah kadang-kadang masih kosong gak? Manusiawi gak? Manusiawi. Oke. Sekarang baca ya ayat 10. Ayat 10 saja. Ayat 10 saja. Bagaimana kemudian setelah ibunya Musa ya menghanyutkan Musa kecil, baby Musa, okay, ke sungai Nil. Baca aja, jangan lihat saya. Baca berulang dan berulang, jangan lihat saya. Lihat Quran, lihat terjemahnya. Bagaimana kemudian habis ibunya Musa menghanyutkan Musa kecil ke sungai Nil. Kita tahu ya, sungai Nil besar, luas, dalam, panjang, dan muaranya ke istana Fir'aun. Ada apa di istana Fir'aun? Ada Fir'aun. Nih orang lagi nyari anak kecil buat dibantai, buat dibunuh. Lah kok malah Musa kecil diperintahkan oleh Allah dianyutin, ya. Lalu kemudian tahu bahwa nanti ini bakal diambil oleh Fir'aun. Nah disitulah ibunya Musa kosong, kayak orang hilang gitu, hilang nyawa gitu. Dan ini nanti kita akan ngalamin yang begini. Bener nih Ustadz, kalau kita serahkan aja rumah, emang gitu kan? Episode-episode sebelumnya kan gitu. Ya wajar aja begitu kita serahkan rumah, namanya kita berumah-rumah di rumah itu udah lama misalkan, bukan setahun, 2 tahun, belasan tahun, tiba-tiba kita mau anyutin aja dah, ngikutin ibunya Musa. Ya udah kita tawakal sama Allah, sita-sita ya, biarin dah, bismillah. Anggap aja itu kita ya menyerahkan semua dosa kita di sana, semua kesalahan kita di sana, kita serahkan. Bohong aja kita juga enggak, nah gitu kayak orang tengleng-tengleng lah, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu tengleng-tengleng, biasa aja gitu. Ternyata itu manusiawi sebagai sebuah proses beriman, ya, sebagai sebuah proses mengimani. Jangan salah gitu, bahwa habis kita beriman kadang-kadang kan kita minta Hollywood ya, kita pengennya semua jadi terang gitu loh, jadi biru gitu. Ternyata banknya malah datang, maaf bu, rumah udah kami terima, tapi menurut hitungan kami ibu masih harus bayar. Coba di mana Hollywoodnya? Katanya kalau udah tawakal sama Allah, udah beriman, beres. Ternyata menurut hitungan kita masih harus nombok, masih harus bayar. Lah gimana nih Ustadz gitu. Ya jangan nanya sama saya lah, nanya sama Allah. Coba baca ayat 10 lagi. Baca lagi ayat 10 dengan pengantar yang sudah saya berikan, mudah-mudahan dapat tambahan insight, dapat tambahan kemudian pengetahuan. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Apa di situ terjemahannya? Ada yang mau baca? Siapa yang suaranya kencang? Ayo baca, coba. Yuk, satu ambil. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Nabi Musa. Seandainya tidak kami temukan hatinya, agar tidak dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi ternyata juga menjadi orang yang beriman juga ini keinginan Allah gitu. Menjadi orang yang beriman juga ternyata ini juga kehendak Allah. Nah, tapi jangan khawatir gitu loh.
Dengan kita tunjukin sedikit, ntar Allah yang bantu dorong supaya iman itu menjadi sempurna. Nah, kita nunjukin nggak mau, gimana mau dibantu semua gitu. Ada orang kan yang nyisihin buat pergi haji, dia tahu nggak bakal nyampe pergi haji, tapi dia melakukan itu gitu. Dia tunjukin little bitnya itu, sedikit percaya sama Allah ditunjukin. Dia juga tahu, ya elah 5.000 sehari lah, kapan nyampe nya pergi haji, begitu. Hampir aja dia pakai duitnya, kira-kira begitu. Kalau kita ngulik-ngulik ayat ini ya, hampir aja tuh duit dipakai sama tuh orang. Alah, nggak bakal nyampe juga, pakai aja lah, gitu kan? 5.000 kali 30 hari lumayan, ya, 150.000. Lah kalau udah jalan 2 tahun, 300.000 Ji, lumayan kan? Hampir diambil nih. Tapi Allah nanti backup, jangan. Nanti kamu akan dapat sesuatu. Nggak tahu tuh, feeling kayak begitu tuh suka dikasih tuh kepada siapa? Kepada mukminun, the believers, kepada orang yang beriman bakal dikasih. Sehingga akhirnya jadi nggak jadi make. Dia lala nggak jadi dipakai, 300.000 store misalkan ke bank. Diterusin lagi sama dia, terusin. Ternyata usahanya tambah gede. Tadinya cuma 5.000, store-nya malah bisa 10.000, 20.000, 50.000 sehari. Nggak tahu gimana gitu loh. Tiba-tiba 4-5 tahun genap 40 juta pergi haji. Nah, ketika dia proses awal, dia tukang bakso misalnya, dia tukang bubur misalnya. Tapi begitu dia jalan sesuai dengan, ini saya merefresh ya buat yang baru hadir. Ingat pertemuan kemarin kan? Ingat apa? Akan ada peristiwa baru, sesuatu yang baru. Oke? Orang yang baru. Kan dia nggak kenal ibunya Musa sama istrinya Firaun. Otaknya Firaun. Di sana ada Firaun, ada orang jahat paling jahat, ada orang sadis paling sadis, ada orang kejam paling kejam. Kan begitu otaknya. Dengar? Otak ibunya Musa kan, kok di sana? Ternyata kata Allah apa? Di sana bukan cuma ada Firaun, di sana ada istri Firaun. Kamu kan nggak tahu, aku yang tahu. Kamu kan nggak ngerti, aku yang ngerti. Kamu nggak paham, aku yang paham. Sudah, tugasmu adalah datang kepadaku dan percaya. Tulis. Tugas kita adalah datang kepada Allah dan percaya. Apa tugas kita? Apa tugas kita? Datang kepada Allah dan percaya. Ulangi 3 kali. Datang kepada Allah dan percaya. Datang kepada Allah dan percaya. Datang kepada Allah dan percaya. Iya. Cara Ustadz minum gitu. Jadi waktu buat minum. Jadi cara membuat kemudian Allah menunjukkan, kan Allah pengen dong dipercaya kan, supaya kemudian kita merasakan bantuannya. Pengen nggak ngerasain ayat 13? Coba lihat ayat 13. Pengen nggak ngerasain doa kita dikabul? Kalau pengen ya berdoa dong. Ya lu berdoa enggak, gimana ngerasain doa dikabul? Mau ngerasain kekuatan Allah enggak? Mau ngerasain kemampuan Allah enggak? Mau ngerasain kekayaan Allah enggak? Mau ngerasain kemudian kemahakuasaannya Allah enggak? Mau ngerasain bahwa dia adalah raja di raja enggak? Kalau mau, ya beriman dong. Coba baca ayat 13. Baca terjemahnya saja bolak-balik. Faradadnahu ila ummihi kayta qarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ada janji Allah di sholat malam, ada janji Allah di sholat duha, ada janji Allah dibaca Quran, ada janji Allah, betul? Dibaca Al-Ma'thurat ini itu Yasin, Ar-Rahman, Waqi, Al-Mu, ada janji Allah di sana.
Di sedekah ada janji Allah di sana. Tapi dari mana kita kemudian merasakan janji Allah itu benar? Ya kita nggak sholat malam, nggak sholat duha, nggak berjamaah, nggak awabin, nggak ba'diyah, qobliyah, nggak zikir pagi, zikir sore, nggak sedekah, nggak berbuat baik. Ya dari mana kita tahu ya janji Allah itu benar? Bener ya, yang bener ya itu kan yang ngalamin toh. Ada juga orang yang percaya karena orang lain melakukan. Itu juga bagus. Alhamdulillah. Siapa tahu memotivasi dia buat melaksanakan. Tapi kan sebaik-baiknya kan kita yang punya cerita. Coba baca lagi. Faradadnahu ila ummi, kami kembalikan Musa kecil, ibunya Musa kepada ibunya. Supaya apa? Kai taqarra ainuha. Supaya apa itu? Senang hati, gembira, riang, tenang. Dan pada saat episode ayat 13, Musa udah dipeluk. Pada ayat 13 surat Al-Qasas, Musa sudah dipeluk, udah netek tuh ke ibunya Musa. Udah nyusui lagi. Dan hebatnya tempat tinggalnya di mana sekarang? Istana, masya Allah. Kemarin baru sedih nih, rumah disita. Tapi beberapa minggu kemudian udah tinggal di Greenland. Kenapa? Jadi tukang cuci di situ. Lah emang masalahnya apa? Lah kita kerja nggak kerja di tukang cuci emang nyuci kok. Itu kan peristiwa baru buat kita, nggak kebayang sama kita bahwa kita jadi tukang cuci. Peristiwa itu pernah nggak kita pikirin? Terus kita itu enggak kan? Allah yang mikirin. Lah suami ikut kerja jadi sopir. Terus kata yang punya rumah apa? Rumah sebelah kosong. Belum tahu saya mau disewa apa dijual. Kamu sini aja tinggal. Berdua-duaan tinggal di sebelah. Setara sama majikan. Gila. Lalu kalau ongkosnya cuma nyuci sama nyetir doang malah rumah Greenland itu 5 miliar gila. Lah rumah yang disita berapa? Yang rumah disita kadang-kadang 300 juta, 400 juta, 500 juta, diganti sama Allah 5 miliar. Itu yang namanya kaita qarra'ainuha wa tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haq. Makanya kata Allah, percaya pada aku. Paham tuh? Paham nggak? Ini ditanya paham, geleng kagak, ngangguk kagak. Oke, pertanyaannya gini, denger nggak? Nggak ngangguk juga. Ini ada orang kagak ada ruhnya. Orang menyenengin guru, percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti, ngangguk aja. Paham nggak? Ayo, cakep. Udah paham ya udah ada ngajinya. Coba baca lagi ayat 13. Faradadnahu ila ummihi. Apa artinya tuh? Kami kembalikan Musa kecil kepada ibunya. Supaya apa? Kaita qarra'ai nuha, supaya senang dia punya hati. Kemudian wala tahzana, supaya ibunya itu nggak ada sedih lagi. Kemudian apa? Walita alama, supaya ibunya Musa tahu apa? Anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu benar. Nah sekarang kita ganti ini sama kita. Jangan ibunya Musa, dan kasusnya jangan Musa kecil. Ya apa? Suami yang hilang misalnya. Ada nggak suami hilang? Ada. Istri hilang? Ada. Anak hilang? Ada. Anak bandel, ape, ngaco, ngawur, saya hilang. Tapi sekeluarga Al-Mansuriyah masrahin sama Allah. Kerjaannya di ngajiin, disedekahin, sedekah apa, bikin sedekah masjid lah apa, dikembalikan sama Allah. Kita hilang handphone. Percaya nggak kalau Allah bisa mengembalikan? Percaya bos. Ya gue percaya. Coba ngomong mau. Ntar ayat 13 bunyi. Oh janji Allah tuh benar. Kita nggak sedih lagi, nggak resah lagi, nggak gelisah lagi.
Makanya kan kalau kita lagi sumpah, suntuk, gelisah, resah, takut, nggak aman, nggak nyaman, ngeri aja sama rezeki misalkan, ya udah jangan dipakai otak kita, sebab memang terbatas. Nanti nggak dihadirkan tuh peristiwa-peristiwa baru, nggak dihadirkan, nggak didatangkan. Apa-apa yang baru nggak dihadirkan, nggak didatangkan. Sesuatu yang baru nggak dihadirkan, yang nggak didatangkan, nggak ada. Coba baca lagi artinya. Dari ayat 9, 10, 11, 12, 13. Baca artinya. Siapa yang mau baca Quran? Selain Tita siapa? Ya? Mau baca? Oke, nih. Dari ayat 9. Tar, mic-nya belum sampai. Dibalik mer, itu mer. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Masya Allah. Coba sebelahnya baca terjemahnya. Terjemahnya baca. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu maka berkatalah dia saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Oke, ini balikin. Alhamdulillah. Allahumma arhamna Alhamdulillah.
Sebenarnya dengan menyerahkan kepada Allah dan memahami cara kerja Allah yang kayak begini nih, bahwa Allah bisa banget menghadirkan peristiwa baru, sesuatu yang baru, orang-orang baru. Di situ saya juga mengalami ketenangan. Setiap ada masalah tuh kami ya, saya tuh ngebangun gitu loh. Ini mau dihadirkan peristiwa baru apa nih? Gitu. Mau dihadirkan orang baru mana nih? Gitu. Mau kenal sama siapa lagi nih? Gitu. Di peristiwa sehari-hari sebenarnya sunatullahnya cerita ini ada cerita kita semua. Udah tinggal diusir doang, tiba-tiba datang ponakannya tuh orang. Emang kenapa om? Apa? Dia ngontrak nggak bayar-bayar. Ya udah tersayang tutup segitu doang. Kita duga nggak orang ini? Enggak. Kita kenal nggak orang ini? Enggak. Atau lagi makan tiba-tiba copot jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dompet di mana ya? Alih-alih panik langsung tenang, langsung berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, langsung percaya. Nah, catatan tadi berlaku tuh. Ntar Allah hadirkan peristiwa baru, sesuatu yang baru, orang-orang yang baru. Meja sebelah rupanya menatap kegelisahan kita. Sesaat dia ngelihat kegelisahan kita. Dengan hati tenang, kita sama istri dan anak-anak menyelesaikan makan. Sudah, syukuri Allah dulu nih. Jangan sampai kita kehilangan syukur. Yang hilang kan cuma dompet, dan belum tentu hilang juga. Dan nikmati dulu makan ini. Makannya tenang. Itu loh. Ketenangan itu nggak bakal hilang. Turun naik lagi, lepas datang lagi. Itu orang beriman. Nggak mungkin nggak takut, nggak mungkin nggak khawatir, nggak mungkin nggak resah. Itu manusiawi. Tapi bandul itu ada sebagai sinyal untuk kita kembali pada Allah. Terus kita datang nih ya mah ke kasir kan, maaf nih pak, dompet udah pak udah dibayar gitu. Hah? Bayar siapa? Tadi ada mas-mas yang duduk di situ. Oh masya Allah, benar udah dibayar semua? Udah dibayar semua sama dia. Tadinya sih ya kita mau balik lagi besok. Oh udah dibayar. Kasih ya. Bisa nggak ibunya Musa kontak istrinya Fir'aun? Namanya aja nggak ada di otak dia kok. Yang ada di otak ibunya Musa, di pikirannya, di hatinya, di rasanya apa? Kok istana sih? Di sana kan ada Fir'aun. Ternyata di sana ada istrinya Fir'aun. Dan hebatnya Allah nih, begitu udah nolongin kita, nolongin ibunya Musa, coba dia jadi temennya siapa coba? Temen ibu negara loh, temen istrinya raja loh. Coba nggak perlu bikin pasukan pelindung, ada prajurit-prajurit istana jagain. Coba nggak perlu manggil tukang masak, udah ada tukang masak istana. Mau makan apa aja ada. Gila, orang bodoh lah nggak masrahin ke Allah mah. Bener loh, hanya orang bodoh yang nggak mau masrahin kepada Allah, yang nggak mau datang pada Allah, yang nggak mau tawakal sama Allah. Tulis. Saya mau minum soalnya. Asih mer. Apa tulisannya tak? Hanya orang bodoh yang nggak mau kenal Allah, nggak mau datang sama Allah, nggak mau dekat sama Allah. Sallu ala Nabi
Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillah. Keren ini. Ibu-ibu pemilik warung gitu. Dari pagi dagang sampai sore, yang laku atu dua. Lihat panci masih penuh, lihat kikil ayam apa segala macam, tomat, kol, ape masih komplit. Mertua tuh, kalau dagang gitu tuh. Udah tahu kemarin gak ada yang beli, dibikin lagi sempurna seperti dagangan kemarin yang kagak dibeli sama orang. Kenapa? Ntar gak ada yang beli. Siapa? Ya Allah lah. Hari kedua gak ada yang beli juga. Mestinya kan hari ketiga udah gak mau dagang lagi. Tetap aja dagang lagi. Tetap belinya segitu lagi aja. Belanja segitu lagi, dagang segitu lagi, sekian mangkok gitu loh. Itu kalau bukan orang yang yakin sama Allah, namanya orang dagang pasti laku aja. Bisa berhenti dagang loh. Dia memikirnya sederhana aja mertua. Pokoknya kalau nggak laku sampai maghrib, kirimin aja ke si Jam'an gitu. Kirimin aja ke si Nunung, jadi yang beli. Enggak, tenang aja. Jangan perhatikan, ini penting, ini penutup. Perhatikan, ayo. Ini ada pedagang, oke? Dagangan gagal laku dari pagi sampai sore. Dia bisa apa? Manggil orang-orang. Nggak gampang juga loh nyuruhin orang makan tuh, nggak gampang. Pas ini kok makan gratis, nggak gampang loh. Orang belum tentu mau loh. Orang pikir itu kalau gratis sih banyak datang, belum tentu asli. Dia panggil Allah. Ya udah, gue ngaji waqiah aja dah. Dia ngaji waqiah. Baru dapat sehalaman, hujan segede-gedenya. Kan itu kan bikin jadi gimana gitu. Nih ngaji malah hujan ya. Serius nih, doa kok jadi begini kan begitu ya? Kebayang nggak? Bisa ngebayangin nggak? Ingat, nyenengin guru, jangan bilang bisa ngebayangin enggak, ngangguk kagak, geleng-geleng kagak. Bisa ngebayangin? Bisa? Alhamdulillah. Nggak laku, dagang dari pagi sampai terang kan tuh, terang kan. Terus tiba-tiba dia, ya gue bawa ngaji aja dah gitu. Dia baca waqiah, mudah-mudahan dengan sebab dia ngaji, ya kali-kali datang pembeli 1-2 aja mah gitu. Betul nggak? Begitu ngaji hujan. Kira-kira tambah yakin apa jadi ragu? Enggak lah. Kalau kita jadi dia, bohong aja tambah yakin. Enggak, umumnya di mana-mana. Tadi ayatnya udah baca kan. Laula ar-rabbaqna gitu loh. Laula ar-rabbaqna, kalau bukan Allah menjagain betul nih orang ini, pasti kalimatnya kalimat umum. Ya elah, pakai hujan. Tetapi kan Allah jagain litakuna minal mukminin, supaya tetap jadi orang yang percaya gitu. Udah terusin aja dulu ngajinya gitu loh. Kayak ibunya Musa, kata Allah apa? Oh jangan ditahan, terusin, anyutin, anyutin. Kamu nggak bakal tahu kalau nggak anyutin, anyutin dulu. Maka saya bilang kan kalau di ilmu sedekah itu udah jebret-jebret aja. Tapi begitu udah cincin dikeluarin, bisa dikait, mulai tuh. Aduh gue nyesel banget lihat YouTube Misi Mansur. Bener kata orang, itu bener kata orang, ampun ya. Lagi ngaji tuh, tadi kan dapat selembar hujan, dapat selembar yang kedua, ada orang masuk, seret gitu. Tapi ini orang, ampun,
kelihatannya kayak orang miskin, kucel, kumel, betul nggak? Hah? Manusiawi lah. Udah gitu kan kita negor dulu nih, Mas, gitu kan, sambil ngaji nih, kita negor kan, bisa dibayangin nggak? Ayo ngangguk. Bisa dibayangin? Nih ibunya di belakang gitu kan, ngaji kan, atau di depan dia punya etalase tuh, masuk orang kan, gitu. Pakai jaket lusuh, kumal, kucel gitu loh. Terus kita yang punya warung nanya nih, mau makan apa minum? Teh aja. Ya elah, teh doang gitu kan. Bohong lah, kita kalau jadi si ibu tuh mikirnya pasti gitu. Ya ampun, teh doang. Terus sambil kita bikinin, kita taruh kan, silakan Mas diminum. Berapa? Ya nggak usah bayar. Teh doang sih gitu. Terus ibu ngaji terus. Yaraful mujrimuna bisimahum. Nih kalau di Ar-Rahman ya. Makanya kalau di misalkan di Awaqiahnya sampai antum takhluquna dan seterusnya. Rupanya si yang mampir ini emang pesuruh. Sorry gitu loh, memang bukan bos. Perhatikan, ayo jangan ngobrol dulu, perhatikan. Allah kadang bercanda sama kita. Kalau Allah nunjukin kita orang turun dari Mercy, kan kita langsung bangun. Itu nggak enak. Yang enak tuh digojlok dulu sama Allah itu loh, dibikin ke bawah dulu, bang gitu. Itu yang top. Kalau kita lagi berdoa terus ada yang ngasih 100.000, nggak Hollywood banget. Doa ya Allah pengen duit, terus ada dari belakang truk gitu 100. Nggak keren, yang keren begitu keluar motor hilang, tuh keren. Hopeless itu loh. Ummi Musa Farigo. Ini kalau kita berarti Yusuf Mansur Farigo. Begitu keluar dari masjid, oh ya Karim, motor hilang. Seru tuh. Kita pulang ke rumah ditanyain, dapat bang, dapat, kok gampar loh. Nanya kan begitu. Nah apa? Kita nanya babe, gampar-gampar ini motor gue hilang. Ya lo nanya baik-baik, ya begitulah. Tapi seru tuh, udah dibawa-bawa, naik lagi ke atas, itu imannya muncul lagi. Itu seru. Di situ serunya. Ibu-ibu dagang, bikin soto, masih komplit nih, masih ukuran 300 mangkok masih ada, sampai sore nggak ada yang beli. Yang beli atuh 2 gitu doang. Sampai sore dia putusin, datang ke Allah, dia ngaji nih Waqiah dengan berharap berdoa supaya nanti aku baru dapat selembar hujan. Diterusin sama dia, datang orang masuk, ditanya mau makan enggak, teh aja, manis enggak, tawar, bikinin sama dia, taruhin tuh, terus dia ngaji lagi gitu loh. Ternyata itulah peristiwa baru, itulah orang baru, oke? Dan besok dari sini rezeki dia, bukan cuma hari itu. Rupanya mah dia telepon nih, saya kayaknya nggak nyampe bang ke warung Padang bang, masih 2 kilo lagi nih bang, tapi saya mampir di tukang soto kikil bang, soto mie ayam nih, soto mie bang, gimana, boleh nggak bang kita geser aja, mesennya nggak usah warung Padang bang, mesen soto. Terus dari sono bilang ya udah sedapatnya aja. Akhirnya 300 nih duit, 6 juta nih jadi soto. Coba ya, Allah tunjukin kan? Kan kayak bercanda. Yang menghajar seluruh anak Bani Israel itu Firaun. Yang ngebunuh seluruh anak Bani Israel Firaun. Tapi yang ngangkat Musa Firaun. Apa nggak bercanda nih Allah? Jangan kan? Dia yang musir, tapi dia yang meluk. Itu tuh hebat.
Allah tuh suka bercanda tuh. Kan nggak diduga tuh. Orangnya mesen teh doang. Hah? Orang mesen teh doang. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Bu, ini ada, kalau bikin ada 300 bungkus kan? Ada Pak. Gimana? Ya udah bikinin 300 bungkus. Allahu Akbar. Baru aja saya doa tadi sama Allah, ya Allah sedih amat nih hari dagang. Oh. Campur semua. Gini, plok. Besok nih 2 hari sekali tuh orang datang, 2 hari sekali tuh orang datang, 2 hari sekali tuh orang datang. Allah. Itu loh yang saya maksud. Akan ada peristiwa baru. Udah ditulis semua tadi? Udah. Apa bunyinya? Bener. Nah. Coba yang apa, kerudung biru. Ayo baca coba yang ditulis tadi. Ayo, ini kerudung biru ada lagi. Apa? Kalau kita sudah percaya sama Allah, akan dihadirkan peristiwa-peristiwa baru. Sesuatu yang baru, Dari sesuatu yang baru. orang yang baru. Masya Allah, Bu. Cakep. Pegang tuh. Pegang banget. Udahlah, bener dah. Kalau nanya otak kita mah gelap aja bawaannya. Dari mana? Ya mah dari mana? Ya dari Allah lah. Tapi ingat ya, pembuktian itu adalah bagian, ya, cuman bagian dari apa? Anna wa'dallahi haqqun. Ini janji Allah itu benar ya. Kita ngerasain itu tuh yang lebih penting daripada apa yang kita mau. Punya iman itu. Ternyata Allah Maha mendengar. Kemana aja lo gitu kan? Ternyata Allah Maha membawa. Kemana aja? Nah, kita jadi ngomong sama diri kita itu. Kemana aja gue selama ini? Ternyata sama Allah rapi semuanya. Allah. Dah selesai. Mudah-mudahan besok kita udah berangkat ke ayat yang berikut ya. Ayat berapa? 14. Ini sudah masuk episodenya Musa kecil. PR buat saudara-saudara semua, pelajari ayat 14 sampai 21 surah Al-Qasas. Jadi ngajinya tidak dengan tangan kosong, ngajinya udah dengan tangan isi, ya. Ngajinya dengan otak yang udah terisi, hati yang terisi. Pelajari ayat 14 sampai 21 surah Al-Qasas. Gimana cara belajarnya? Baca lagi, baca berulang, baca terus. Jangan cuma sekali baca, tapi berkali-kali sampai ketemu nanti Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.